Aku bukan untukmu. Chapter 16. Sendiri. Bintang yang berharap rasa khawatir terhadap Sena berkurang setelah menghubunginya malah justru semakin dibuat khawatir. Karena tak ada yang menemani Sena di saat keadaan wanita itu tidak baik-baik saja. Di satu sisi, ia juga kesal pada Sena yang tidak mau meminta bantuan orang lain. Bintang tahu kalau sebenarnya Sena sangat membutuhkannya. Hanya saja Sena terlalu memikirkan kesibukan mereka. Sena terlalu segan untuk meminta bantuan. Padahal belum tentu mereka sesibuk itu. Sampai tidak ada waktu sedikit pun untuk membantu Sena menyiapkan obat atau makan. Ingin rasanya Bintang pergi menemui Sena dan terus berada di sisinya sampai Sena sembuh. Apa aku pergi ke sana saja? Batin Bintang yang tidak bisa mengontrol rasa khawatirnya. Namun mengingat jadwal pekerjaannya yang padat, tidak memungkinkan untuk Bintang pergi saat ini. Dan lagi-lagi Bintang hanya bisa berdoa untuk Sena, berharap Sena mampu melewatinya. Setelah meminum segelas air hangat dan mengompres perutnya, akhirnya rasa sakit itu sedikit berkurang. Sena kemudian teringat kalau hari ini dia harus pergi ke rumah sakit. Sena melirik jam di sudut kanan layar laptopnya yang menunjukkan pukul 08.20. Sena perlahan bangkit dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan tubuh. Meskipun rasa sakit di perutnya itu belum benar-benar hilang, tapi Sena harus tetap pergi ke rumah sakit hari ini supaya ia bisa segera dioperasi. Sena takut kalau terlalu lama ditunda, sakitnya akan semakin parah. Dan ia juga khawatir kistanya pecah yang mengakibatkan komplikasi. Dan operasinya nanti akan memakan banyak waktu karena cairan kista yang memenuhi rongga perutnya. Seperti pada video yang pernah dia tonton. Setelah mengetahui ada kista di ovariumnya, Sena sering membaca artikel mengenai penyakitnya itu. Terkadang juga menonton video supaya Sena bisa lebih tahu lebih banyak tentang penyakit itu dan seberapa berbahayanya penyakit yang dideritanya. Dan juga supaya Sena bisa lebih siap untuk menghadapi operasi nanti. Terlebih ia ragu kalau ada yang bisa menemaninya saat dia di rumah sakit nanti. Sehingga Sena harus benar-benar menyiapkan mental dan juga pengetahuan supaya ia bisa melewatinya meskipun harus sendiri. Selesai mandi, Sena langsung bersiap-siap pergi ke rumah sakit. Sesekali ia duduk terdiam ketika rasa sakitnya kembali menyerang. Dan setelah sakitnya melonggar, Sena kembali melanjutkan aktivitasnya. Bismillah, kuatkan aku menahan rasa sakit ini ya Allah, sampai aku kembali pulang. Doanya dalam hati saat ia keluar dari rumah. Kontrakan Sena berada di dalam gang dan cukup jauh ke jalan raya, sehingga mengharuskan Sena untuk berjalan cukup jauh sampai keluar gang. Sena bisa saja memesan ojek online dari kontrakannya. Hanya saja titiknya selalu tidak sesuai dan seringkali membuat para driver salah jalan. Jadi mengalah mencari titik yang memudahkan driver menemukannya adalah pilihan terbaik. Meski ia harus berjalan jauh dari gang dan menahan rasa sakit yang belum sepenuhnya hilang. Setelah keluar gang, Sena bergegas memesan ojek online. Dalam waktu 15 menit, ojek online yang dipesannya pun datang. Untuk memastikan tidak salah orang, driver itu bertanya, "Sena ya?" Sena menjawab, "Iya, Pak Arif." Iya. Setelah saling memastikan, Sena lalu naik, duduk di belakang driver. "Sudah?" tanya driver itu setelah Sena duduk di belakangnya. "Sudah, Pak." Driver itu langsung memutar gas dan motor metik berwarna biru itu pun melaju, membawa Sena ke rumah sakit tujuannya. "Nanti mau turunnya di pintu UGD apa di pintu depan?" tanya driver. "Di pintu depan saja, Pak," jawab Sena. Jarak rumah sakit yang Sena tuju tidak terlalu jauh. Dalam waktu kurang dari 30 menit, Sena sudah sampai di sana. "Terima kasih ya, Pak," ucapnya setelah turun dari motor itu. Seraya tersenyum ramah pada driver.
Sama-sama, dibalas senyuman ramah pula oleh driver itu. Sena pun bergegas masuk ke dalam dan langsung mengambil nomor antrian pada mesin antrean otomatis. Setelah mendapatkan nomor antrian, Sena duduk di kursi tunggu yang hanya berjarak kurang dari 2 meter dari meja pendaftaran. Sambil menunggu dipanggil, Sena membuka aplikasi ojek online, memberikan bintang 5 dan juga tips pada driver yang sudah mengantarnya tadi. Tak lama kemudian nomor antrian Sena dipanggil. Sena bergegas membawa langkahnya ke meja pendaftaran. Selamat pagi, sapa perawat wanita yang bertugas di sana dengan ramah. Ada yang bisa dibantu? Tanyanya. Pagi Sus, saya mau periksa ke dokter Obstin, jawab Sena sambil memberikan surat rujukan pada perawat itu. Perawat itu menerima dan langsung memberikan beberapa lembar kertas pendaftaran yang harus Sena isi dan Sena tanda tangani. Sementara Sena mengisi dan menandatangani surat pendaftaran itu, perawat memasukkan data Sena yang tertera pada surat rujukan yang diterimanya. Sudah Sus, ucap Sena sambil menyodorkan kertas pendaftaran itu. Baik, ditunggu di sana ya. Nanti dipanggil oleh perawat, kata perawat itu dengan ramah sambil mengelurkan tangannya ke arah ruang tunggu yang berada di lorong sebelah kiri. Baik Sus, terima kasih. Sena mengangguk seraya tersenyum, lalu bangkit dan membawa langkahnya ke ruang tunggu yang ditujukan oleh perawat tadi. Sena memilih duduk di jajaran kursi depan ruangan Obstin. Sambil menunggu, Sena memperhatikan para pasien yang juga sedang menunggu di sana. Ada yang datang bersama saudara dan orang tuanya, ada juga yang datang dengan pasangannya. Sena merasa sedih karena di antara semua pasien itu hanya Sena yang duduk sendiri. Tanpa disadari, Sena menitikan air mata dan buru-buru ia menyekannya dengan telapak tangannya sedikit kasar. Nah, yang aku tangisi kesendirian. Payah sekali. Untuk apa aku menangisi hal sederhana dan tidak penting itu? Tidak masalah aku sendirian. Nanti mati juga dikubur sendirian kan? Tidak beramai-ramai. Sena mencoba menguatkan dirinya sendiri di saat tidak ada penyemangat di sisinya. Betapa banyak Tuhan menciptakan manusia, tapi Sena selalu merasa sendiri. Sena yang ditinggalkan Reno di saat keadaannya tidak baik-baik saja, dan ibunya yang lebih mementingkan urusan lain dibanding dirinya, membuat Sena segan untuk meminta bantuan pada orang lain. Ia takut kembali dikecewakan. Jika ibunya saja lebih mementingkan urusan lain dibanding anaknya, apalagi orang lain, begitu pikirnya. Tak lama nama Sena dipanggil. Di sana ia kembali ditanya tujuannya ke dokter Obstin, keluhan dan hal lainnya untuk dicatat. Tak lupa Sena dicek tekanan darah dan juga berat badan. Sudah selesai, ibu boleh kembali, nanti dipanggil, ucap perawat berkacamata itu. Baik Sus, terima kasih. Sena kembali ke tempat duduknya, menunggu gilirannya dipanggil.